Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan risol buah eh, yang dianggotakan oleh Nanda Nugraha 1940-100-102, ada Elkan Herlambang 1940-101-03, ada Habib Marlina 1940-101-51, dan saya Agam Supriyatna 1940-174. Bisnis kuliner merupakan salah satu sedang tren di kalangan pengusaha kecil saat ini. Selain pasar yang sedang ramai, bisnis kuliner juga mudah untuk dijalankan. Adapun usaha yang sedang kami rencanakan merupakan sebuah inovasi dari risol, yaitu risol buah, agar para penikmat jajanan atau kuliner kuliner lezat ini dapat memilih beberapa isi sesuai kesukaan mereka dari risol buah. Dengan pilihan isi risol buah yang segar dan bervariatif, usaha makanan ini akan kami beri nama Risolken. Dengan slogannya nikmatnya nempel di lidah. Usaha ini merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan ringan khusus risol buah. Aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan pengembangan pemasaran yang kami jalankan adalah dari segi lokasinya. Selain dari segi lokasi, harga yang kami tawarkan juga relatif murah. Dengan kualitas dan kuantitas produk, jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak, tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dan banyak ukuran yang kecil atau unik, harga yang ekonomis, dan yang paling penting sehat dan higienis. Ukuran pasar dan pertumbuhan. Mahasiswa 50%, keluarga 25%, anak sekolah 15%, dan lainnya 10%. Ukuran permintaan. Untuk tahun 2017, permintaan efektifnya 71.441 rupiah. Untuk 2018 71.606 rupiah. Untuk 2019 71.726 rupiah, dan untuk 2020 permintaan efektifnya 71.789 rupiah, dan untuk 2021 permintaan efektifnya 69.903 rupiah. Untuk tenaga kerja, CEO 1 orang, manajer 2 orang, staf produksi 4 orang, karyawan outletnya 2 orang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Struktur organisasi, manajer SDM, staf, manajer pemasaran, staf, manajer keuangan, staf, manajer operasional, staf, karyawan. Aspek keuangan, peralatan kompor 2 unit satuan, harga Rp284.990, jumlah 569.980 rupiah. Tabung gas 4 unit satuan per buah, harga Rp155.000, jumlah Rp620.000. Regulator 2 unit, harga Rp330.000, jumlah
Harga Rp99.900, jumlah Rp199.800. Wajan besar 2 unit, harga Rp330.000, jumlah Rp660.000. Teflon 3 unit, harga Rp110.000, jumlah Rp330.000. Spatula 2 unit, Rp26.300, jumlah Rp52.600. Spatula plastik 3 unit, harga Rp19.900, jumlah Rp59.700. Alat penjepit gorengan 2 unit, harga Rp12.500, jumlah Rp25.000. Wis kocokan unit 2, harga satuan Rp13.300, jumlah Rp26.600. Saringan 2 unit, harga satuan Rp55.000, jumlah Rp110.000. Baskom plastik 2 unit, harga satuan Rp15.000, jumlah Rp30.000. Garpu 2 unit, per lusin Rp12.000, jumlah Rp36.000. Piring 3 unit, per lusin Rp10.000, jumlah Rp30.000. Pisau 3 unit, satuan harga Rp7.000, jumlah Rp21.000. Talenan 3 unit, harga per satunya Rp10.000, jumlah Rp30.000. Tenda lipat 2 unit, harga satuan Rp800.000, jumlah Rp1.600.000. Meja lipat 5 unit, harga satuan Rp280.000, jumlah Rp1.400.000. Kursi plastik 20 unit, harga satuan Rp27.000, jumlah Rp540.000. Total semua Rp6.340.680. Dana untuk modal kerja, tepung terigu 5 kilo, per kilo 8.500, jumlahnya 42.500. Tepung sagu 2,5 kilo, harga per 1 kilonya 11.000, total 27.500. Tepung maizena 1 kilo, harga per kilo 17.000, jumlah 17.000. Gula pasir 2,5 kilo, harga per kilo 16.000, total 40.000. Telur ayam setengah kilo, harga 1 kilo 28.000, total 14.000. Susu kental manis 5 kaleng, per 1 kaleng 10.000, total 50.000. Keju 2 kilo, per kilo 35.000, total 70.000. Buah apel 2 kilo, per kilo 18.000, total 36.000. Buah pisang 2 kilo, per kilo 10.000, total 20.000. Buah mangga 1 kilo, per kilo 25.000, total 25.000. Buah melon 1,5 kilo, total harga 1 kilo 15.000, total 22.500. Minyak goreng 5 liter, per liter 24.000, total 120.000. Air mineral 1 galon, per galon 18.000, total 18.000. Total semua Rp2.500. Biaya marketing dan biaya tenaga kerja. Box packing 500 piece, per piece Rp465, total Rp232.500. Garpu plastik 500 piece, per piece 100, total 50.000. Stiker 500 piece, per piece Rp250, total Rp125.000. Kantong plastik 500 piece, Rp50, total Rp25.000.
total semua 432.500. Biaya tenaga kerja CEO 1 orang 4.500.000. Manajer 2 orang 1 orangnya 4 juta, jumlah 8 juta. Staf 4 orang, per orang 3.500.000, total 14 juta. Karyawan 2 orang, per orang 2 juta, total 4 juta. Total 30.500.000 rupiah, total keseluruhan 37.775.680 rupiah. Sumber dana kebutuhan modal 53.775.680 rupiah. Kebutuhan investasi 26.887.840 rupiah. Total 80.663.520 rupiah. Modal sendiri 50%, 26.887.000 rupiah, 840 rupiah. Usulan kredit BNI 10% per tahun sampai 4 tahun 50%, 26.887.840 rupiah. Selanjutnya rincian biaya yang harus ditangguhkan. Untuk bulan pertama, pokok pembayarannya 617.237 rupiah, dengan bunga yang dibayarkan 292.500, jumlah yang dibayarkannya 909.737 rupiah. Dengan sisa pinjaman pokok 26.382.763 rupiah. Di bulan kedua, pokok pembayarannya 623.923 rupiah, dengan bunga bayaran 285.813 rupiah. Jumlah yang dibayarkan sama dengan bulan sebelumnya, dengan sisa pinjaman pokok 25.758.840 rupiah. Di bulan ketiga, pokok pembayarannya 630.000 rupiah, 683 rupiah, dengan bunga bayaran 279.044 rupiah. Jumlah yang dibayarkan sama dengan bulan sebelumnya. Sisa pinjaman pokok 25.128.157 rupiah. Di bulan keempat, pokok pembayarannya 637.515 rupiah, dengan bunga pinjaman 272.222 rupiah. Sisa pinjaman pokoknya 24.490.642 rupiah. Di bulan kelima, pokok pembayarannya 644.421 rupiah, dengan bunga yang dibayarkan 265.315 rupiah. Dengan sisa pinjaman pokok 23.846.221 rupiah. Di bulan keenam, pokok pembayarannya 651.403 rupiah, dengan bunga 258.334 rupiah. Sisa pinjaman pokok yang dibayarkan 23.194.818 rupiah. Di bulan ketujuh, pokok yang dibayarkan 658.460 rupiah, dengan bunga pinjaman 251.277 rupiah. Sisa pinjaman pokoknya 22.536.359 rupiah. Di bulan ke-8, pokok pinjamannya 665.593 rupiah, dengan bunga pinjaman 244.144 rupiah.
jumlah yang dibayarkannya sama dengan bulan sebelumnya dengan sisa pinjaman pokok Rp21.870.766. Jumlah pembayarnya sama dengan jumlah bulan sebelumnya, akan tetapi yang berbeda itu hanya pokok pembayaran dengan bunganya saja. Dan semuanya akan sama sampai ke bulan ke-36 dengan sisa pinjaman pokoknya Rp0. Next. Selanjutnya ada biaya variabel untuk kebutuhan modal kerja. Biaya bahan per unitnya Rp503, untuk per tahunnya Rp181.080.000. Upah langsung per unitnya Rp80, per tahunnya Rp28.800.000. Untuk BOP variabel per unitnya Rp15, per tahunnya Rp5.400.000. Gaji tenaga kerja untuk per tahun Rp366 juta. Listrik, air, dan internet per tahunnya Rp18 juta. Untuk beban pemasaran dan administrasi per tahunnya Rp155.700.000. Untuk total keseluruhan Rp754.980.000. Untuk biaya tetap, investasi aset tetap, nah asetnya tenda lipat, harga perolehannya Rp101.600.000 dengan umur ekonomis 3 tahun, nilai residunya Rp300.000, penyusutan per tahunnya Rp433.333. Untuk meja lipat, harga perolehannya Rp1.400.000 dengan umur ekonomis 3 tahun, nilai residunya Rp200.000 dengan penyusutan per tahun Rp400.000. Kursi lipat dengan harga peroleh Rp540.000, umur ekonomisnya 2 tahun, nilai residunya Rp50.000 dengan penyusutan per tahunnya Rp245.000. Harga perolehan totalnya Rp3.540.000 dengan penyusutan per tahunnya totalnya Rp1.078.333. Selanjutnya ada prediksi laba rugi untuk tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Proyeksi laba ruginya untuk unit penjualan di tahun pertama akan diproduksi 60%, di tahun kedua diproduksi 70%, di tahun ketiga diproduksi 80%, 90% di tahun keempat, dan 100% di tahun kelima. Bisa dilihat sendiri, untuk laba setelah pajaknya di tahun pertama ada Rp4.456.176.992.000. Di tahun kedua, untuk laba setelah pajaknya Rp5.267.669.159. Di tahun ketiga, untuk laba setelah pajaknya Rp6.007.451.458. Di tahun keempat, laba setelah pajaknya Rp6.491.300.000. Di tahun kelima, laba setelah pajaknya Rp7.701.975.000. Rata-rata laba setelah pajaknya Rp6.079.313.922. Rata-rata investasi Rp3.870.843.912. Average rate of return-nya 2. Next. Selanjutnya ada prediksi arus kas. Profit kaya arus kas tahun pertama ada arus kas masuk, pendapatan penjualan di tahun pertama ada 8.100.000.000 rupiah. Di tahun keduanya 9.450.000.000 rupiah, tahun ketiga 10.800.000.000 rupiah,
tahun keempat 12 miliar 150 juta rupiah. Dan di tahun yang kelima ada 13 miliar 500 juta ribu rupiah. Arus kas keluar biaya bahannya. Biaya bahan di tahun pertama 1 miliar 358 juta 100.000 rupiah. Upah langsungnya 216 juta rupiah. BOP variabel 40 juta 500.000 rupiah. Gaji tenaga kerja 366 juta rupiah. Listrik, air, dan internet 18 juta rupiah. Beban pemasaran dan admin 155 juta 700.000 rupiah. Beban penyusutannya 1.078.333 rupiah. Beban bunga 3.052.344 rupiah. Beban pajaknya 1.485.392.331 rupiah. Angsuran pokok pinjaman di tahun pertama 7.884.497 rupiah. Jumlah kas keluar di tahun pertama 3.651.687.504 rupiah. Arus kas bersih tahun pertama ada 4.488.312.496 rupiah. Di tahun kedua biaya arus kas keluar dari biaya bahannya 1.584.450.000 rupiah. Upah langsungnya 252 juta rupiah. BOP variabel 40.250.000 rupiah. Gaji tenaga kerja 666 juta rupiah. Listrik, air, dan internetnya 18 juta rupiah. Beban pemasaran dan admin 155.700.000 rupiah. Beban penyusutan di tahun kedua 1.078.333 rupiah. Beban bunga 1.966.788 rupiah. Pajak beban 1.755.888.720 rupiah. Angsuran pokok pinjaman 8.950.053 rupiah. Jumlah kas keluarnya 4.191.283.893 rupiah. Di tahun kedua biaya bahannya 1.810.800.000 rupiah. Upah langsungnya 888 juta rupiah. BOP variabel 54 juta. Gaji tenaga kerja 366 juta rupiah. Listrik, air, dan internet di tahun ketiga 18 juta rupiah. Beban pemasaran dan admin 155.700.000 rupiah. Beban penyusutannya 833.333 rupiah. Beban bunga 731.390 rupiah. Beban pajak 2.026.483.819 rupiah. Angsuran pokok pinjamannya 10.185.451 rupiah. Jumlah kas keluarnya di tahun ketiga 4.733.733.993 rupiah. Total di tahun ketiga kas bersihnya 6.069.226.007 rupiah. Di tahun keempat biaya bahan 2.037.150.000 rupiah. Upah langsungnya 324 juta rupiah. BOP variabel 60.750.000 rupiah. Gaji tenaga kerja 366 juta rupiah.
listrik, air, dan internet 18 juta rupiah, beban pemasaran dan admin 155.700.000 rupiah, beban pajak 2.297.100.000 rupiah, dan jumlah kas keluarnya di tahun ketiga 5.258.700.000 rupiah. Di tahun kelima biaya bahannya 2.263.500.000 rupiah, upah langsung 360 juta rupiah, BOP variabelnya 67.500.000 rupiah, gaji tenaga kerjanya sama dengan tahun sebelumnya, listrik, air, dan internetnya juga sama dengan tahun sebelumnya, beban pemasaran dan admin masih sama juga seperti tahun sebelumnya. Beban pajak dari tahun kelima ada 2.567.325.000 rupiah, dan jumlah kas keluar di tahun kelima 5.798.025.000 rupiah. Arus kas bersihnya di tahun kelima ada 7.701.975.000 rupiah. ARR. Risolcon memiliki rasio ARR yaitu 247%, yang berarti Risolcon memiliki ARR yang layak dengan perhitungan sebagai berikut. ARR sama dengan rata-rata setelah pajak per investasi awal dikali 100%. Rata-rata setelah pajaknya ada 6.076.313.922 rupiah, dan investasi awalnya 3.870.843.912 rupiah dibagi 2 dikali 100%, dan hasil ARR-nya adalah 247%. Payback period. Risolcon memiliki nilai payback period sebesar 2,62, yang berarti payback periodenya akan tercapai di tahun kedua dan dapat dikatakan layak dengan perhitungan arus kas yang pertama 4.448.312.496 rupiah, dan di arus kas kedua, ketiga, sampai kelima bisa dilihat dari tabel yang sudah kami buat. Payback periode di sini sama dengan 2 ditambah 3.870.843.912 rupiah dikurangi 577.648.584 rupiah dibagi dengan 5.866.184.691 rupiah dikurang 577.648.584 juta rupiah, dan ada hasil 22,62. Di next. Pengaruh Risolcon terhadap penghasilan negara. Terbukanya beragam peluang usaha dan tumbuh pesatnya bisnis kuliner di Indonesia dapat membantu perusahaan startup berkembang, terutama di kota-kota besar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa subsektor ekonomi kreatif kuliner menyumbang kontribusi pendapat negara yang tinggi sebesar 42%, karena bisnis kuliner mampu meraup keuntungan puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Penambahan kesempatan kerja. Dengan semakin berkembang suatu usaha Risolcon, tentu akan membutuhkan semakin banyak sumber daya manusia untuk mengelolanya. Hal ini lantas akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
sekitar. Menambah lapangan pekerjaan juga membantu untuk mengurangi pengangguran yang ada. Pengaruh recycling terhadap lingkungan sekitar. Saat recycling sudah mendapatkan tempat di masyarakat, maka hal tersebut dapat membuka potensi pariwisata, perdagangan, dan investasi dari situlah akhirnya ekonomi bisa digerakkan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.